Hai para pejuang akuntansi semuanya, bertemu lagi bersama saya Anita untuk membahas berbagai macam materi di bidang akuntansi dan perbankan. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi letter of credit. Kalian tentunya masih ingat bahwa kegiatan bank ada berbagai macam. Bank memiliki kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sedangkan kegiatan pendukung bank adalah memberikan berbagai macam jasa lainnya kepada nasabah. Salah satunya adalah letter of credit. Letter of credit atau LC. Apakah kalian pernah mendengar itu sebelumnya? Jasa LC atau letter of credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri atau antar pulau, maupun arus barang ke luar negeri atau ekspor impor. Jadi, letter of credit atau LC mempermudah penjual dan pembeli dalam menyelesaikan transaksi jual beli atau pembayarannya. Mengapa LC dipilih oleh eksportir dan importir sebagai instrumen yang menjembatani mereka? LC dipilih oleh mereka karena adanya konflik kepentingan antara eksportir dan importir. Penjual dalam hal ini adalah eksportir, tentu menginginkan pembayaran secepat mungkin dan mengirim barang selambat mungkin, tentunya dengan kepastian pembayaran yang jelas dan ada jaminan pembayaran. Sementara pembeli tentu menginginkan sebaliknya, barang diterima secepat mungkin tetapi pembayarannya selambat mungkin. Nah, untuk menjembatani konflik kepentingan itulah LC dipilih. Dengan LC, hak dan kewajiban eksportir dan importir menjadi jelas. LC mengatur kapan barang harus dikirim oleh eksportir dan kapan importir harus membayarnya. Dengan LC, urusan jual beli menjadi lebih tertib dan terjamin. Nah, apabila perdagangan dilakukan dalam negeri, maka bank akan menerbitkan surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN. SKBDN ini pada prinsipnya sama dengan letter of credit. Yang membedakan adalah wilayah pabean dan valuta yang digunakan. SKBDN digunakan dalam negeri dengan valuta rupiah. Sedangkan LC berlaku untuk seluruh dunia dan bervaluta asing. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa pihak yang terkait dalam LC. Yang pertama yaitu pembeli atau yang disebut dengan applicant atau account party atau accountee atau importir atau buyer. Pembeli di sini adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan pembukaan LC dari bank. Yang kedua adalah penjual atau disebut juga dengan beneficiary, party to be paid, eksportir, seller atau shipper. Penjual di sini adalah orang atau badan usaha yang berhak menerima pembayaran penjual sebagai pihak yang disebut dalam bezel atau kepada siapa LC diterbitkan atau diperuntukkan. Selanjutnya yang ketiga adalah bank pembuka atau penerbit LC. Disebut juga dengan opening bank atau issuing bank atau importers bank. Bank pembuka di sini adalah bank pembelian yang membuka atau menerbitkan LC kepada beneficiary. Selanjutnya adalah bank penerus LC atau disebut juga dengan advising bank. Bank penerus di sini adalah bank yang memberitahukan atau mengadviskan atau meneruskan LC dan menegaskan autentikasi LC kepada beneficiary tanpa kewajiban apapun. Selanjutnya, bank yang menjamin pembayaran LC atau disebut juga dengan confirming bank. Bank yang menjamin pembayaran LC di sini yaitu bank yang akan melakukan pembayaran apabila importir atau opening bank tidak membayar beneficiary. Selanjutnya adalah bank pembayar atau paying bank, yaitu bank yang namanya tertera dalam LC sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran kepada beneficiary. Selanjutnya adalah bank yang menegosiasi atau disebut juga dengan negotiating bank.
Bank yang menegosiasi di sini adalah bank yang menyetujui untuk membeli wesel atau draft dari beneficiary yang namanya tidak tertulis dalam LC. Selanjutnya yaitu prosedur LC. Di sini LC dimulai dari terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual yang biasanya dituangkan dalam sales contract atau media kesepakatan lainnya. Selanjutnya, pembeli mengajukan permohonan pembukaan letter of credit kepada bank yang akan menerbitkan issuing bank atas permintaan penjual. Sebutan untuk pembeli di sini biasanya itu applicant dan penjual menjadi beneficiary. Selanjutnya, issuing bank sebagai bank penjamin memberikan jaminan tersebut kepada beneficiary sehingga pada proses ini peran issuing bank berubah menjadi advising bank. Selanjutnya, apabila perdagangan melibatkan eksportir dan importir di tempat yang berjauhan atau berbeda, maka issuing bank dapat secara langsung mengadvise LC tersebut kepada beneficiary jika memungkinkan. Yang kelima, beneficiary atau penjual yang telah menerima LC melakukan pengiriman barang dan membuat dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam LC. Yang keenam, beneficiary menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada issuing bank untuk mendapatkan pembayaran. Selanjutnya, issuing bank akan melakukan pembayaran kepada beneficiary berdasarkan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan semua pihak. Yang terakhir, issuing bank menagihkan pembayaran kepada applicant dengan menyerahkan dokumen dan applicant melakukan pembayaran kepada issuing bank untuk mendapatkan dokumen untuk pengeluaran barang. Nah, sekarang kita coba studi kasus akuntansi letter of credit ya. Di sini contohnya adalah transaksi SKBDN, artinya letter of credit di sini dilakukan dalam negeri sehingga bank menerbitkan SKBDN atau surat kredit berdokumen dalam negeri. Di sini contohnya adalah SKBDN site, artinya SKBDN atau LC yang jatuh temponya atas unjuk atau site, yang berarti pembayaran akan diterima beneficiary setelah dokumen yang dikirimkannya diterima oleh bank penerbit LC, dengan catatan dokumen memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan dalam LC. Di sini contohnya pada tanggal 20 Maret 2020, PT Bank Angkasa nasabah Bank Prima Utama Malang membeli kain di Bandung senilai 250 juta kepada PT Sanco Tekstil. Di sini PT Sanco Tekstil merupakan nasabah Bank Prima Utama Bandung. Untuk itu, PT Sanco Tekstil meminta PT Angkasa Jaya untuk membuka site SKBDN di Bank Prima Utama. Selanjutnya tanggal 23 Maret 2020, PT Angkasa Jaya membuka site SKBDN dengan setoran jaminan penuh kepada PT Bank Prima Utama Malang. Setoran jaminan tersebut berasal dari debit rekening gironya sebesar 200 juta dan sisanya dibayar tunai. Bank Prima Utama Malang memungut komisi penerbitan SKBDN sebesar 2.500.000 dan ongkos kawat 100.000. Komisi dan ongkos kawat tersebut didebit langsung dari rekening giro PT Angkasa Jaya. Nah, yang pertama yaitu adalah pencatatan penerbitan LC pada Bank Prima Utama Malang yang merupakan bank penerbit. Jurnal yang diperlukan ya yang pertama yaitu pada tanggal 23 Maret. Di sini adalah transaksi single entry, rekening administratif transaksi penerbitan SKBDN. Akun yang digunakan adalah site SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan. Di sebelah kredit sebesar 250 juta. Yang selanjutnya ada pencatatan double entry. Double entry di sini adalah di debit yaitu kas 50 juta dan giro PT Angkasa Jaya 202.600.000. Di sebelah kredit setoran jaminan SKBDN sebesar 250 juta, pendapatan komisi penerbitan SKBDN 2.500.000
dan pendapatan ongkos kawat 100.000. Jadi, karena komisi dan ongkos kawat didebetkan dari giro, maka gironya di sini 200 juta ditambah dengan 2.600.000, jadi 202.600.000. Selanjutnya, pencatatan pembayaran LC Bank Prima Utama Malang. Pembayarannya dilakukan pada tanggal 25 Maret. Di sini karena transaksinya sudah terlaksana, maka ada single entry untuk mencatat rekening administratif transaksi pembayaran SKBDN. Jurnalnya adalah di sebelah debit SAIK SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan sebesar 250 juta. Dan ada transaksi double entry, jurnalnya double entry di sebelah debit setoran jaminan SKBDN 250 juta dan di sebelah kredit RAK Cabang Bandung 250 juta. Keterangannya di sini adalah pembayaran LC di kantor cabang bank penerbit. Karena bank yang sama, beda cabang, maka kreditnya adalah RAK Cabang Bandung. Penerbitan SKBDN yang ditujukan pada nasabah cabang bank sendiri dengan setoran kurang dari 100%. Nah, di sini ada contoh soal yang lain. Kalau tadi setoran jaminannya penuh 100%, di sini ada contoh soal apabila nasabah tersebut tidak dapat melakukan setoran jaminan 100%. Di sini contohnya setoran jaminan yang diserahkan oleh PT Angkasa Jaya baru 60%. Dengan perincian beban gironya 100 juta dan tunai 50 juta. Semua komisi-komisi dan biaya-biaya dibayar secara tunai. Maka pencatatannya sama ada pada saat penerbitan LC ada dua jurnal. Jurnal yang pertama adalah single entry dan jurnal yang kedua adalah double entry. Single entry yang pertama untuk pencatatan penerbitan SKBDN. Di sini akunnya adalah SAIK SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan di sebelah kredit sebesar 250 juta. Sedangkan double entry di sini jurnalnya di sebelah debit kas 52.600.000. Tadi disebutkan bahwa untuk setoran jaminan 50 juta dan ada komisi dan ongkos kawat yang dibayar secara tunai sebesar 2.500.000 ditambah 100.000. Maka kasnya di sini adalah sejumlah 50 juta ditambah 2.500.000 ditambah 100.000. Jadi totalnya 52.600.000. Di sebelah debit juga giro PT Angkasa Jaya sebesar 100 juta. Dan di sebelah kredit ada setoran jaminan SKBDN sebesar 150 juta. Pendapatan komisi penerbitan SKBDN 2.500.000 dan pendapatan ongkos kawat 100.000. Nah, selanjutnya yaitu pencatatan pada saat pembayaran LC di Bank Prima Utama Malang sebagai bank penerbit. Sama dengan transaksi sebelumnya, ada dua jurnal. Jurnal yang pertama adalah single entry untuk pembayaran LC. Di sini jurnalnya akun yang digunakan adalah sama SAIK SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan. Apabila tadi pada saat penerbitan di sebelah kredit, maka sekarang diletakkan di sebelah debit. Selanjutnya untuk double entry, di sebelah debit ada kas 2.900.000. Kredit yang diberikan 100 juta karena tadi hanya setoran jaminan hanya 150 juta, maka kekurangannya adalah 100 juta. Di sini asumsinya adalah nasabah tidak bisa membayar kekurangan setoran jaminan, sehingga bank memberikan kredit kepada nasabah. Akun yang digunakan adalah kredit yang diberikan sebesar 100 juta. Setoran jaminan SKBDN di sebelah debit 150 juta. Kredit RAK Cabang Bandung, kita gunakan RAK karena antara eksportir dan importir atau di sini adalah penjual dan pembeli di dalam negeri menggunakan bank yang sama yaitu Bank Prima Utama. Bank yang sama beda cabang, maka kita menggunakan akun RAK Cabang Bandung sebesar di sebelah kredit sebesar 250 juta. Karena ada transaksi kredit yang diberikan, maka bank mengenakan biaya provisi dan biaya administrasi lainnya.
Di sini dicatat oleh bank sebagai pendapatan provisi kredit sebesar 2.500.000 dan pendapatan lainnya sebesar 400.000. Pencatatan di Bank Prima Utama Cabang Bandung. Di sini adalah penjual untuk transaksi di bank penjual pada tanggal 25 Maret karena menerima pembayaran dari Bank Prima Utama Cabang Malang, maka didebit RAK Cabang Malang sebesar 250 juta dan menambah saldo giro penjual PT Sanko Tekstil sebesar 250 juta di sebelah kredit. Lalu, bagaimanakah pencatatan LC apabila penjual dan pembeli adalah nasabah yang berbeda? Apakah sama dengan yang tadi? Kita pelajari lagi di video tutorial berikutnya ya. Kita lanjut ke akuntansi LC part 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.